Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas masih mengenai aplikasi turunan dengan nilai fungsi minimum dan maksimum. Hanya saja di sini untuk soalnya, di sini langsung sebuah fungsi ya, diberikan sebuah fungsi lalu persamaannya apa, terus nanti dicari berapa dia nilai maksimum ataupun minimumnya. Oke, kita masuk contoh pertama ya. Misal di sini ada sebuah fungsi ya, fungsi X sama dengan negatif X kuadrat, negatif X kuadrat plus 4X plus 3. Jadi yang pertama kali dilakukan untuk menentukan nilai maksimum, kita cari turunan pertama. Kembali lagi ke rumus turunan, ketika rumus turunan ada fungsi X adalah AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah pangkat dikali angka yang melekat pada variabel X selalu pangkat berkurang satu. Sehingga di sini N-nya adalah 2, jadi N-nya adalah 2, N-nya adalah 2, jadi negatif 2, X pangkat N berkurang satu, jadi 2 min satu, jadi di sini pangkat satu ya. Pangkat satu, lalu untuk ini 4X, 4X turunannya adalah 4, jadi yang memuat variabel X ya berarti hanya angkanya saja ya, karena nanti X-nya di sini jadi ini X-nya jadi untuk turunannya dari pangkat nol gitu. Jadi di sini otomatis ini turunannya jadi 4 dikali satu X satu min satu. Jadi ketika 4 dikali X pangkat nol nilainya adalah 4. Karena semua yang pangkatnya nol nilainya adalah satu. Lalu turunan dari negatif 2X plus 4. Turunan dari 3 nol ya. Nah, yang ini juga sama, turun dari 4 nilainya nol sehingga negatif 2X, maka nanti turunannya tinggal jadi negatif 2. Untuk menentukan nilai X jadi untuk nilai X itu dicarinya dari turunan pertama sama dengan nol. Jadi turunan pertama itu untuk menentukan nilai X. Ketika turunan pertama di sini diketahui bahwa negatif 2X plus 4 untuk turunan pertamanya yang diminta adalah nol, sehingga bisa diketahui X-nya adalah 2. Jadi min 2X plus 4 sama dengan nol. Jadi min 2X berarti sama dengan min 4. Maka X-nya adalah min 4 dibagi dengan min 2. Sehingga X-nya adalah 2. Ini 4. Berarti X-nya adalah 2. Untuk menentukan jenis stasioner, ini untuk mengetahui ya apakah nilainya minimum atau maksimum. Yang ditanyakan adalah maksimum. Oh, ternyata benar. Yang ditanyakan adalah maksimum. Ternyata turunan keduanya itu kan negatif 2. Negatif 2 berarti, karena negatif berarti nilainya maksimum. X ini 2, maksudnya X sama dengan 2. Tapi karena untuk turunan keduanya di sini tidak memuat variabel X, maka 2 tidak perlu disubstitusikan ke nilai X. Tapi ketika turunan kedua adalah sebuah fungsi, maka substitusikan nilai dari X-nya masing-masing sehingga diperoleh angka yang terakhirnya itu nilainya positif atau negatif. Tapi karena di sini sudah diketahui langsung negatif, berarti bisa ditentukan bahwa jenisnya adalah maksimum. Artinya di sini X sama dengan menyebabkan X sama dengan 2 berarti dia nilainya adalah maksimum. Walaupun di sini tidak ada variabel X-nya ya. Lalu untuk mengetahui nilai maksimumnya itu di berapa, maka substitusikan angka 2 itu ke dalam fungsinya. Fungsinya adalah yang awal. Fungsi X sama dengan negatif X kuadrat min 4X plus 3. Jadi negatif X kuadrat plus 4X plus 3. Ketika disubstitusikan, ternyata di sini nilainya sama dengan 7, jadi min 2 kuadrat. Jangan lupa negatifnya ini di luar ya. Ketika negatif, ini negatifnya di luar. Min X. X kuadrat. Jadi yang kuadrat itu adalah X. Jadi min X kuadrat, ini kan X kuadrat. X-nya yang dikuadratkan adalah X ya. Jadi gini. Maksudnya ketika min X kuadrat itu tidak sama dengan min X kuadrat.
Jadi kalau ini misal min 2 berarti min 2 kuadrat. Berarti sama dengan min 4. Tapi kalau yang ini berarti nilainya adalah min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat nilainya adalah positif 4. Karena itu ini berbeda. Sehingga ketika seperti ini, maka ini sama dengan min 4. Sama dengan min 4. Gitu. Min 4. Jadi min 4 ditambah dengan 8 ditambah dengan 3. Jadi min 4 ditambah 8, 4 ditambah 3, 7. Sehingga nilai maksimumnya itu adalah 7 pada saat X-nya sama dengan 2. Kita cek pada grafik. Pada grafik ternyata benar, ini titik maksimumnya. Lalu untuk membuat grafik, fungsinya di awal kita ketahui bahwa fungsi X-nya sekian ya. Maka coba substitusikan, misal saya ambil X-nya sama dengan 0. Maka fungsi X ketika 0 berarti negatif 0 kuadrat ditambah dengan 4 dikali 0 ditambah 3 nilainya adalah 3. Ini X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 3. Berarti negatif 1 ditambah 4 ditambah 3. Nilainya adalah negatif 1 ditambah 4 adalah 3. 3 ditambah 3 berarti 6. Berarti benar. Karena itu, ketika 0 nilainya 3. Ini adalah 0,3. Ketika 1 berarti dia 6. 1,6. Ketika 2 ternyata 7. Berarti ini di titik 2,7. Dan seterusnya 3 berarti ini ketika 3,6. Ini Y adalah fungsi X. Yang ini adalah sumbu X. Jadi ketika X disubstitusikan, ini Y-nya adalah untuk sama dengan fungsi X ya. Jadi ketika disubstitusikan nilai X-nya masing-masing. Sehingga nanti diperoleh grafik seperti ini. Untuk penentuan nilai X-nya sembarang ya. Bisa jarak 1, jarak 2, 2. Jadi untuk lebih lebih presisi itu jika lebih tepat itu biasanya untuk jarak yang sedikit ya. Jadi jarak 1 atau jarak 0,5 malah lebih terlihat gitu untuk bentuk melengkungnya grafik gitu. Grafiknya lebih terlihat, lebih jelas gitu karena melalui titik-titik yang seharusnya. Oke, berikutnya contoh soal nomor 2. Misal di sini yang ditanyakan ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Dengan fungsi yang ada adalah sepertiga X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 2X plus 3. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencari turunan pertama, lalu turunan kedua. Turunan pertama untuk mengetahui nilai X, turunan kedua untuk mengetahui apakah nilainya benar, minimum ataukah maksimum. Jadi hanya untuk ngecek pada soal yang ditanyakan maksimum minimum, benarkah fungsi ini memang memiliki nilai minimum dan maksimum. Kembali lagi ke rumus turunan. Turunan berarti nanti seperti di awal ya, berarti untuk fungsi X, berarti kan AX pangkat N, berarti untuk turunannya, ini saya tuliskan kembali, berarti N dikali A pangkat ya, dikali A angka yang melekat pada variabel X, N min 1. Sehingga sepertiga dikali X sepangkat 3 turunannya itu adalah X kuadrat. Jadi di sini untuk ini turunannya kan berarti sepertiga, N-nya berarti 3, X 3 min 1. Lalu ditambah dengan 2 dikali setengah X 2 min 1. Lalu dikurangi dengan 1 dikali 2 X 1 min 1 ditambah dengan 0. Sehingga ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan X pangkat 1 min 2 X pangkat 0. Ini nilainya adalah 1. Sehingga nilainya adalah X kuadrat plus X min 2. Turunan kedua caranya sama. Berarti ini pangkat jadi pengali, jadi 2. X untuk turunan keduanya berarti 2 dikali 1 X 2 min 1 dikurangi dengan berarti ini ada 1 X 1 min 1.
Sehingga hasilnya adalah 2x plus 1. Jadi untuk yang ini nilainya adalah 1 ya, x pangkat 0. Nah, turunan pertama untuk mengetahui nilai x-nya berapa, maka turunan pertama sama dengan 0. Ketika turunan pertama sama dengan 0, berarti di sini turunan pertamanya adalah x kuadrat min plus x min 2. Sehingga bisa dituliskan dalam bentuk pemfaktoran seperti ini. Maka ketika x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah sama dengan min 2. Lalu untuk x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya nilainya adalah 1. Karena itu nilainya untuk x yang pertama ada x min 2, lalu ada x sama dengan 1. Untuk mengetahui apakah nilainya minimum atau maksimum. Ketika min 2, substitusikan ke rumus turunan yang kedua. X-nya sama dengan min 2, berarti ini kan 2x plus 1. Ketika 2x plus 1, berarti di sini akan menghasilkan negatif 3. 2 kali min 2, min 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Ketika negatif, berarti dia akan menyebabkan fungsinya adalah maksimum. Ketika 1, berarti di sini X-nya adalah 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3, positif. Ketika positif, berarti dia fungsinya adalah minimum, berarti benar. Untuk soalnya, itu yang ditanyakan adalah minimum dan maksimum, berarti memang ada dua fungsi. Lalu yang ditanyakan, dia fungsi tersebut, dia minimum dan maksimum di nilai berapa? Substitusikan nilai X min 2 ke dalam fungsi X yang awal. Berarti ketika X sama dengan 2, ini adalah X-nya, maka nanti akan menghasilkan nilainya 38 per 6. Jadi, min 2 pangkat 3, berarti nilainya adalah min 8. Min 2 kali min 2, 4 ya, 4 dikali min 2, berarti min 8. Lalu yang ini min 2 kuadrat. Min 2 dikali min 2 berarti 4. Lalu untuk yang ini berarti min 8 per 3 ditambah 8, ditambah 4 per 2 ditambah 4 ditambah 3. Lalu disamakan penyebutnya 6. 3 dan 2 dia sama-sama bisa dikalikan ya sama dengan 6 ya. 3 kali 2 ya 6, 2 kali 3 ya 6. Disamakan sehingga ketika eh, disamakan menjadi 6, berarti yang 3 itu kan harusnya dikali 2. 6 dibagi 3, 2. Sehingga 2 dikali min 8 adalah min 16. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 4 adalah 12. Maka min 16 ditambah 12 ditambah 24. Jadi 4 dikali 6, 24. 3 dikali 6, 18. Sehingga hasilnya adalah 38 per 6. Maka nilainya maksimum di 38 per 6. X-nya sama dengan min 2. Minimum berarti di sini X sama dengan 1 ya. Substitusikan sama dengan 1, ini nilai X-nya. Berarti di sini 1 pangkat 3 adalah 1, 1 kuadrat adalah 1. Jadi min 2 kali 1 min 2 ya. Sama-sama penyebutnya sama-sama dijadikan 6 juga. 6 dibagi 3 berarti 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 6, 18. Sehingga hasilnya adalah 6, 11 per 6 ya. Berarti dia minimum di 11 per 6, X sama dengan 1. Dicek grafik, misal mau dicek di grafik. Maka benar ternyata di sini dia mencapai titik maksimum, di sini dia mencapai titik minimum. Yaitu di 1, ketika 1, maka nilainya adalah 1,83. Sedangkan maksimumnya dia di negatif 1. Maksimumnya di negatif 2. Negatif 2-nya berarti yang ini adalah nilai minimumnya. Berarti dia maksimum di negatif 2,6,3. Caranya sama. Substitusikan nilai X pada fungsi X yang awal. Jadi seperti ini berarti 1 disubstitusikan satu-satu ya. Ketika 0 berarti di sini misal
F X-nya sama dengan nol, berarti ini kan nol ditambah nol dikurangi 2 kali nol, nol ditambah 3 sehingga nilainya adalah 3. Karena itu nilainya 3 ya. Nah, Y ini yang dimaksud adalah Y fungsi dari X. Hasilnya. Yang ini adalah sumbu X. Jadi ketika X-nya berapa, maka nanti bisa diketahui nilai Y-nya berapa. Ketika satu berarti substitusikan angka satu pada variabel X. Berarti sepertiga dikali satu ditambah setengah dikali satu kuadrat min 2 kali satu plus 3. Tadi hasilnya adalah 11/6. 11/6 berarti sama dengan 1,833. Ini sama dengan 11/6 ya. Yang ini 11/6. Jadikan pecahan. 11/6 dijadikan desimal 1,8. Yang min 2 tadi hasilnya adalah 38/6. 38/6 itu sama dengan 6,33. 38/6. 38/6. Oke, ini untuk aplikasi dari turunan ya, salah satu aplikasinya. Jadi turunan pertama itu digunakan untuk menentukan nilai X. Jadi turunan pertama digunakan untuk menentukan nilai X, turunan kedua untuk menentukan apakah fungsinya minimum ataukah maksimum. Jadi untuk menentukan jenis fungsinya. Oke, sekian untuk bahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.